Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat siang, saya ucapkan selamat bergabung pada press conference Top Creating Shared Value 2021 yang diselenggarakan oleh infobrand.id bekerja sama dengan Trust & Co Indonesia. Selamat siang, selamat bergabung. Saya ucapkan kepada Bapak Tri Rahardjo selaku CEO Trust & Co Indonesia sekaligus penggagas Top GSV Award 2021. Berikutnya ada Ibu Susilowati Ningsih selaku CEO Info Brand Group. Kemudian ada Bapak Panji Nurdiansyah selaku Editor-in-Chief Infobrand.id. Saya ucapkan selamat bergabung juga kepada Bapak Rudi Arifianto selaku Small Medium Enterprise Partnership Program dari PT Pertamina Persero, serta para achiever Top GSV Award 2021. Selamat siang dan selamat bergabung juga saya ucapkan kepada rekan-rekan media yang telah bergabung, ada dari Tribun News, Kompas.com, Suara.com, Sindo News, Merdeka.com, Warta Ekonomi, Viva News, Industri.co.id, Media Indonesia, RRI, serta media partner yang telah bekerja sama dengan kami ada Lampung Media Online, Warta Tasik, Sinar Jambi, Klik Samarinda, Lintas Aceh, Radar News, Padek.Jawa Pos, Sulteng Terkini, Bengkulu Interaktif, Barakata.id, dan Suarapemerintah.id. Perkenalkan, saya Agus Arianto akan memandu jalannya virtual press conference Top GSV Award 2021 pada siang hari ini. Rekan-rekan media perlu diketahui bahwa Top Creating Shared Value Award atau Top GSV Award 2021 ini merupakan sebuah penghargaan bergengsi yang diberikan kepada perusahaan yang telah berhasil menjalankan program corporate social responsibility dengan konsep creating shared value, di mana creating shared value sendiri merupakan sebuah konsep dalam strategi bisnis yang menekankan pentingnya dengan memasukkan masalah dan kebutuhan sosial dalam perancangan strategi perusahaan. Untuk mendapatkan penjelasan lebih lanjut mengenai CSV atau Creating Shared Value dan mengenai proses penjurian untuk melaksanakan penghargaan Top GSV Award 2021 ini, dalam hal ini kita sudah kedatangan Bapak Tri Rahardjo selaku CEO Trust & Co Indonesia sekaligus penggagas penghargaan Top CSV Award 2021. Untuk itu saya undang beliau untuk menjelaskan lebih lanjut mengenai CSV dan Top CSV Award 2021. Waktu dan tempat saya persilahkan kepada Pak Tri Rahardjo. Oke, selamat siang rekan-rekan media, media nasional maupun media partner yang sudah bekerja sama dengan kegiatan event Top GSV Award pada tahun ini, tahun 2021. Terima kasih Mas Agus. Juga ini merupakan Top GSV Award 2021, ini merupakan kegiatan pertama kali yang diselenggarakan oleh Trust & Co bekerja sama dengan infobrand.id dan juga didukung oleh Departemen Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Erlangga. Nah, nanti mungkin bisa bantu untuk slide-nya. Nah, kegiatan Top GSV Award ini merupakan kegiatan pertama yang kita gagas pada tahun ini, gitu ya. Nah, kegiatan ini kita melihat bahwa berbagai program disusun oleh perusahaan untuk menjalankan kegiatan Creating Share Value. Nah, GSV sendiri merupakan pengembangan dari konsep tanggung jawab sosial perusahaan atau konsep corporate social responsibility. Konsep ini diperkenalkan dari tahun 2006 oleh Michael Porter dan juga Mark Kramer gitu ya. Jadi konsepnya sudah cukup lama di Indonesia, baru berkembang beberapa tahun terakhir gitu ya. Nah, Creating Share Value adalah sebuah konsep dalam strategi bisnis yang menekankan pentingnya memasukkan masalah dan kebutuhan sosial dalam perancangan strategi perusahaan. Nah, kita tahu bahwa ketika perusahaan berdiri tentunya memiliki tugas bagaimana
memiliki nilai sosial. Jadi biasanya bagaimana memetakan social need atau permasalahan sosial yang ada di lingkungan perusahaan maupun yang menjadi pasar dari perusahaan tersebut. Nah, ketika memetakan permasalahan sosial tersebut, apa yang bisa menjadi nilai kebersamaan antara perusahaan dan juga masyarakat gitu ya, sehingga diciptakan sebuah program yang disebut sebagai creating share value. Nah, event ini digagas gitu ya, untuk memberikan apresiasi kepada perusahaan-perusahaan dan brand yang telah berhasil menjalankan program creating share value berdasarkan 3 aspek pengukuran. Yang pertama adalah secara CSV konsep, yang kedua adalah CSV impact aspek, yang ketiga adalah CSV branding aspek. Nah, pada CSV konsep aspek kami melakukan penilaian terhadap CSV yang diterapkan perusahaan apakah selaras dengan strategi bisnis perusahaan. Nah, ini menjadi keunggulan kompetitif bagi perusahaan tersebut gitu ya. Nah, yang kedua adalah kami juga memetakan dari sisi impact yang didapat, baik impact terhadap internal perusahaan maupun untuk eksternal perusahaan. Termasuk di dalamnya adalah stakeholder dari perusahaan tersebut. Nah, yang ketiga adalah ketika mereka sudah menjalankan program tersebut, tentunya juga mereka melakukan aktivitas branding dari kegiatan creating share value tersebut. Jadi kami juga melakukan penilaian terhadap branding activities yang mereka lakukan terhadap program CSV-nya. Nah, creating share value tadi juga saya sudah tekankan merupakan sebuah konsep dalam strategi bisnis yang menekankan pentingnya memasukkan masalah sosial dan kebutuhan sosial dalam perancangan strategi perusahaan. Ini menjadi hal yang menarik untuk kita perhatikan karena memang banyak sekali perusahaan-perusahaan yang sudah mulai menerapkan konsep ini dan juga memiliki dampak yang luas terhadap masyarakat sekitar dan juga lingkungannya. Nah, adapun dewan juri yang melakukan penilaian, ada 3 dewan juri, teman-teman rekan-rekan media. Yang pertama adalah Dr. Gancar C. Premananto, CDM, Head of Management Departemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Erlangga, dan juga beliau juga selaku Senior Consultant dan juga Mentor Creating Share Value. Yang kedua, saya Tri Raharjo selaku CEO Trust & Co dan juga founder Indonesia Brand Network. Yang ketiga adalah Bapak Dr. Andes Mas Ahmad Daniri, MIC, Dewan Pakar Komite Nasional Kebijakan Governance dan juga pakar Good Corporate Governance dan juga penulis Lead by GSV. Nah, adapun proses yang kami lakukan, kami mengumpulkan data-data perusahaan yang melakukan kegiatan creating share value dan juga kami membuka pendaftaran perusahaan-perusahaan yang untuk mengikuti kegiatan Top CSV Award. Berdasarkan data yang kami berhasil kumpulkan, ada 54 perusahaan yang masuk ke dalam proses lolos seleksi awal gitu ya, lolos seleksi awal. Selanjutnya mereka di hadapan dewan juri mempresentasikan program creating share value-nya. Nah, adapun maksud dan tujuan dari kegiatan Top CSV Award, yang pertama kami ingin memberikan apresiasi pada perusahaan-perusahaan atau brand yang telah berhasil menjalankan program CSV untuk membangun keunggulan kompetitif bagi perusahaannya. Yang kedua adalah Top CSV Award diharapkan dapat meningkatkan citra, reputasi, dan juga kepercayaan terhadap perusahaan tersebut di mata konsumen maupun di mata stakeholder lainnya. Yang ketiga, kami berharap penghargaan ini juga dapat mendorong brand atau perusahaan di Indonesia untuk semakin meningkatkan program creating share value yang berdampak positif, baik buat perusahaan, baik buat sosial, dan juga lingkungannya. Jadi 3 tujuan ini yang kami lakukan untuk menetapkan maksud dan tujuan dari kegiatan Top CSV Award pada siang nanti. Nah, untuk menentukan penilaian gitu ya, untuk menentukan penilaian terhadap kegiatan ini, kami memetakan menjadi 3 aspek penilaian. Yang pertama adalah CSV konsep aspek, kami berikan bobot 30%. Jadi setelah kami lakukan seleksi awal dari baik melalui pendaftaran dan pengumpulan data
program Creating Share Value, ada 54 yang lolos seleksi, dan setelah itu kami undang ke tahap berikutnya adalah tahap penjurian. Nah, di tahap penjurian ini kami melakukan penilaian berdasarkan 3 aspek penilaian. Yang pertama adalah CSV konsep aspek dengan bobot 30%. Jadi di dalam CSV konsep aspek kami menilai konsep CSV yang diterapkan oleh perusahaan apakah selaras dengan strategi bisnis. Yang kedua adalah kami menilai program CSV memiliki keunggulan kompetitif dengan memasukkan masalah sosial, dan juga kami juga menilai dari sisi inovasi dan juga kebaruan dari sisi konsep CSV yang dipaparkan. Yang kedua adalah kami menilai dari sisi aspek CSV impact. Nah, impact ini ada internal perusahaan dan juga dari sisi eksternal dengan bobot 50%. Dari sisi internal sendiri kami menilai kegiatan CSV memiliki dampak untuk internal, apakah memiliki dampak atau tidak gitu ya. Yang selanjutnya adalah kegiatan CSV ini memiliki kesinambungan terhadap keberlangsungan bisnis atau tidak. Kegiatan CSV bersifat menguntungkan dan memiliki dampak efisiens buat perusahaan atau tidak, dan tentunya diukur dari social return on investment atau SROI-nya. Nah, yang untuk eksternal aspek, kami menilai kegiatan CSV ini memberikan dampak positif atau tidak terhadap lingkungan masyarakat sesuai dengan Sustainability Development Goals atau SDGs. Selanjutnya adalah menilai kegiatan CSV memberikan peluang untuk memberikan kualitas hidup dan juga kesejahteraan masyarakat. Menilai kegiatan CSV memiliki dampak edukatif dan kegiatan CSV yang diterapkan memiliki manfaat ekonomi atau tidak. Jadi berdasarkan dua kriteria pada CSV impact, jadi internal dan juga eksternal. Dan terakhir adalah CSV branding aspek dengan bobot 20%. Kami menilai kegiatan CSV memiliki nilai branding, baik branding secara produk maupun branding secara corporate. Nah, ini juga kami lakukan penilaian dengan bobot 20%. Jadi secara total penilaiannya mencapai 100%. Nah, dari 3 aspek penilaian ini kami melakukan penilaian dengan skala Likert. Jadi kami dengan dari skala 1 sampai 5 gitu ya. Kalau yang paling tinggi sangat setuju gitu ya. Itu yang paling tinggi. Jadi kami melakukan pembobotan dengan skala Likert gitu ya. Berdasarkan penilaian 3 aspek di atas. Adapun kriteria penilaian yang berhak mendapatkan penghargaan Top CSV Award, ada 3 aspek penilaian yang kami wajibkan penuhi oleh setiap peserta yang melakukan presentasi. Yang pertama adalah perusahaan atau brand dinilai oleh Dewan Juri memiliki program Creating Share Value. Karena CSV adalah keberlanjutan dari program CSR, ini tentunya kita harus menilai apakah mereka layak atau mereka bisa disebut memiliki program Creating Share Value atau tidak. Jadi ini yang dilakukan yang pertama kali. Yang kedua adalah perusahaan atau brand pemenang Top CSV Award mempresentasikan program CSV-nya. Jadi ketika mereka sudah lolos seleksi awal, mereka diminta untuk memasuki tahapan proses penjurian. Di dalam tahapan proses penjurian, mereka wajib melakukan presentasi melalui virtual Zoom gitu ya. Mereka melakukan presentasi di hadapan 3 dewan juri. Jadi kami berikan waktu selama 40 menit untuk melakukan presentasi program Creating Share Value mereka. Dan yang terakhir berdasarkan penilaian dewan juri dari 3 dewan juri yang tadi saya sudah sebutkan, dari Pak Gancar, terus dari Pak Ahmad Daniri dan juga dari saya gitu ya. Final skornya minimal 4 gitu ya. Dari skala Likert 1 sampai 5, minimal skornya adalah 4 poin, mengacu kepada skala Likert yang sudah diukur oleh dewan juri gitu ya, berdasarkan hasil yang diukur oleh dewan juri. Nah, itu proses penilaiannya. Adapun pemenang kegiatan Top CSV Award 2021 ada 20 perusahaan yang berhak mendapatkan penghargaan Top CSV Award 2021. Di antaranya PT Pertamina Persero, PT Taspen Persero, PT Jasara Harja, PT Pembangkitan Jawa Bali,
Magister Manajemen Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Erlangga, PT Semen Gresik, PT Pelindo Marine Service, PT Pupuk Kujang, selanjutnya ada PT Campina Es Krim Industri Tbk, PT Astra Tol Nusantara, PT Bio Farma Persero, PT Astra Grafia Tbk, dan lainnya. Itu pemenang-pemenang dalam kegiatan Top GSV Award yang kami selenggarakan pada tahun ini. Saya kira dari saya cukup sekian, nanti dilanjut dengan sesi tanya jawab. Terima kasih. Ya, baiklah rekan media, demikian tadi penjelasan mengenai creating share value serta mengenai proses penjurian bagaimana penghargaan Top GSV Award 2021 ini dilakukan. Untuk mendapatkan gambaran lebih lanjut mengenai apa itu program atau konsep creating share value, bagaimana konsep itu dilaksanakan serta apa manfaatnya seperti itu, kita sudah kedatangan salah satu achiever atau penerima penghargaan Top GSV Award 2021 dari PT Pertamina Persero. Selanjutnya kita akan berbincang-bincang dengan perwakilan dari PT Pertamina Persero. Beliau adalah Bapak Rudi Arifianto selaku Small Medium Enterprise Partnership Program atau SMEPP dari PT Pertamina Persero. Selamat siang Bapak Rudi Arifianto. Selamat siang, bagus. Selamat siang Pak Triharjo. Siang Pak. Ya. Dan rekan-rekan media semua. Ya. Baik Pak Rudi, untuk menyingkat waktu, barangkali langsung saya berikan beberapa pertanyaan Pak, yang ini nanti akan memberikan sekaligus menjelaskan mengenai bagaimana Pertamina melaksanakan program GSV di perusahaannya, seperti itu. Pertanyaan pertama, Bapak, sebagai perusahaan energi terbesar di Indonesia gitu ya, memiliki program Pinky Movement yang dianggap sebagai program GSV. Program ini digagas oleh perusahaan dengan cara menambahkan modal kepada UMKM yang mengalami kesulitan modal usaha seperti itu. Barangkali bisa dijelaskan Pak, mengapa program itu dipilih dan bagaimana prosesnya seperti itu Pak. Baik, terima kasih Pak Agus. Jadi secara singkat ingin saya sampaikan bahwa salah satu program TJSL dari PT Pertamina Persero adalah memberikan pendanaan untuk usaha mikro kecil. Jadi kami mendeliver pendanaan untuk modal usaha dari para usaha mikro kecil, sekaligus juga bisa melakukan pendampingan dan juga pembinaan sehingga mereka bisa naik kelas. Itu yang pertama. Lalu kemudian kedua, kenapa Pinky Movement kita pilih? Ada beberapa hal yang melatar belakangnya. Yang pertama adalah dari mitra-mitra binaan kita untuk pendanaan usaha mikro kecil itu ada yang beririsan dengan bisnis Pertamina. Yaitu pertama usaha-usaha kuliner, lalu kemudian juga ada usaha peternakan, lalu kemudian juga ada usaha di bidang jasa seperti laundry yang mereka saat ini program. Lalu kemudian di sisi lain kita punya usaha-usaha outlet LPG yang mereka kesulitan untuk bisa mendanai apabila mereka harus menyediakan tabung LPG yang non subsidi. Nah, ini ada satu yang saling bertautan dan kita lihat ini bisa dijadikan sebagai satu klaster penyelesaian masalah sosial. Karena Bapak Ibu, ketika kita bicara mengenai usaha kecil menggunakan LPG 3 kg, kita harus lihat seberapa besar sebenarnya kemampuan mereka. Kalau kita lihat UMKM-UMKM yang menjadi mitra binaan Pertamina, mereka sebenarnya memiliki kemampuan untuk bisa mengakses bahan bakar yang non subsidi. Nah, di sisi lain kita melihat juga ada gap di mana outlet tadi tidak memiliki kemampuan itu. Sehingga kita coba kawinkan itu dengan program kita yang bernama PUMK yang kemudian konsepnya kita sebut sebagai Pinky Movement. Kita berikan permodalan untuk outlet LPG yang kesulitan dana untuk bisa meningkatkan ketersediaan LPG non subsidi. Di sisi lain kita coba memberikan PUMK ini kepada usaha-usaha kuliner dan juga usaha-usaha yang selama ini sebenarnya tidak layak menggunakan LPG bersubsidi untuk supaya mereka comfort. Di sisi lain kita bisa meningkatkan nilai bisnis mereka. Sehingga dengan demikian kita coba tautkan. Satu, konsumen LPG 3 kg kemudian di-convert menjadi konsumen LPG non subsidi
dalam hal ini bright gas. Di sisi lain kita siapkan dari sisi supply dari produk-produk itu sendiri, sehingga dua-duanya bisa hidup. Itu kemudian konsep yang kita terapkan. Lalu kemudian impact-nya luar biasa. Nanti mungkin kita akan bisa cerita lebih panjang terkait dengan impact yang bisa dihasilkan dari Pinky Movement ini. Tapi paling tidak Pinky Movement ini lebih kepada kita coba mentautkan antara program TJSL yang kita punya dengan bisnis dari Pertamina dan juga keinginan kita untuk bisa mendorong supaya UMKM itu bisa lebih mandiri, bisa naik kelas, dan mereka tidak lagi bergantung kepada LPG bersubsidi yang sebenarnya merupakan hak dari masyarakat yang tidak mampu. Demikian Pak Agus. Baik, terima kasih atas penjelasannya Bapak Rudi. Pertanyaan berikutnya sepertinya tadi ada poin yang sudah, pertanyaan yang ingin saya tanyakan sepertinya sudah ada poin yang dijawab oleh Bapak Rudi. Namun pertanyaan saya Pak, konsep dari CSV ini adalah memberikan manfaat tidak hanya kepada stakeholder yang digandeng itu ya, tapi juga bagi perusahaan. Pertanyaan saya, apa impact bagi perusahaan Pak dengan melaksanakan program itu tadi Pak? Ya, untuk perusahaan luar biasa sebenarnya. Ini artinya ketika kita bisa menyalurkan program TJSL PUMK dalam konsep Pinky Movement ini, akhirnya Pertamina mendapatkan ada dua paling tidak ya, secara garis besar. Pertama, kita mendapatkan peningkatan revenue karena memang pada akhirnya konversi itu bisa dilakukan, dan saat ini kurang lebih ada lebih dari 600 sampai dengan 700 UMKM yang semula itu sangat bergantung kepada LPG 3 kg, kemudian mereka beralih menjadi bright gas, konsumen dari bright gas. Apakah usaha mereka kemudian menurun? Tidak, alhamdulillah, karena kita selalu melakukan pendampingan kepada mereka sehingga mereka bisa bisnis size-nya meningkat, dan kemudian mereka juga pengembalian ke Pertamina untuk pinjamannya juga lancar. Ini membuktikan bahwa program yang kita jalankan itu sustain gitu ya. Lalu kemudian yang kedua, dari sisi PR value. Alhamdulillah, terima kasih kepada rekan-rekan media massa yang juga turut menyuarakan terkait dengan hal ini. Pinky Movement luar biasa mendapatkan pemberitaan yang cukup signifikan. Kami mencatat ada sekitar 70-an miliar PR value yang kita hasilkan dari program ini. Dan kami dalam proyeksi SROI ya, perhitungan SROI kami itu luar biasa sebenarnya proyeksi yang kita bisa dapatkan dari kegiatan ini dalam 3 tahun ke depan. Mungkin saya perlu memberikan penekanan tambahan bahwa untuk program CSV kita ini kita coba untuk membantu pemerintah juga dalam konteks bisa memastikan subsidi energi itu bisa lebih tepat sasaran. Mungkin Mas Agus, Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan media sering dulu mendapatkan informasi banyak masyarakat miskin yang akhirnya kesulitan mendapatkan LPG 3 kg, lalu kemudian mereka mencari ke tempat lain dengan harga yang lebih mahal. Lalu kemudian di sisi lain banyak warga mampu ataupun bahkan mungkin pengusaha yang mengkonsumsi LPG 3 kg sehingga mereka dalam jumlah yang besar gitu ya. Ini saya temukan di beberapa tempat, misalkan di Lampung, ada juga di beberapa titik yang lain kita temukan seperti itu. Peternakan misalkan contohnya, mereka bisa menggunakan LPG 3 kg dalam jumlah yang cukup besar sampai dengan 200 ataupun sampai 300 tabung per bulan. Nah, kemudian ketika kita terapkan program CSV ini, program Pinky Movement ini, peternakan itu convert menjadi pengguna bright gas. Di sisi lain pasokan kita siapkan. Akhirnya apa? Warga masyarakat sekitar yang kemudian mungkin statusnya adalah kurang mampu di tempat sekitar outlet kami di sana, akhirnya bisa mendapatkan LPG bersubsidi kembali dengan harga yang lebih wajar. Nah, ini salah satu impact yang kami rasa yang paling mengena ya dari problem sosial yang kita hadapi, kenapa kita kemudian mengusung program Pinky Movement ini. Oke, baik, terima kasih penjelasannya Bapak Rudi. Pertanyaan terakhir dari saya Pak, sebelum saya bacakan pertanyaan dari rekan-rekan media. Pertanyaan ketiga Pak Rudi, selain Pinky Movement barangkali ada program CSV yang lain Pak dari PT Pertamina ini Pak? Ya, baik Mas Agus, kami ada sebenarnya program Enduro Student Program di awal ya, sebagai embrio kemudian kita kembangkan menjadi Enduro Entrepreneurship Program, di mana untuk Enduro Student Program dulu kita berikan pelatihan
secara mendalam kepada para alumni SMK untuk bisa menjadi teknisi terlatih di bengkel-bengkel, atau bahkan mungkin mereka bisa mengembangkan bengkel sendiri gitu ya. Nah, sebagai kelanjutan dari itu, kami kemudian hadirkan Enduro Entrepreneurship Program yang di situ menyasar para alumni itu, kalau misalkan mereka ingin membuat bengkel-bengkel baru, kita berikan bantuan pendanaan PUMK atau pendanaan usaha mikro kecil. Sehingga dengan demikian mereka bisa membuka bengkelnya dan berkembang bersama Pertamina tentu saja. Lalu kemudian kita juga memberikan akses permodalan untuk pengusaha-pengusaha yang tertarik atau berminat mengelola Pertashop, misalkan seperti itu ya, karena kita sekarang menggalakkan perluasan titik dari Pertashop di seluruh Indonesia, karena Pertashop adanya bisa menjangkau desa-desa dan juga kecamatan. Nah, apabila ada badan usaha yang memenuhi syarat dari teman-teman kami di retail yang akan melakukan verifikasi, memenuhi syarat untuk bisa mengelola Pertashop, mereka bisa datang ke kami, penyelenggara TJSL ini, untuk bisa memberikan akses permodalan kepada pengusaha tersebut. Sehingga dengan demikian mereka juga bisa memenuhi kebutuhan investasi yang diperlukan untuk buka Pertashop. Demikian Mas Agus. Oke, ya. Baik, terima kasih atas penjelasannya Pak Rudi. Terima kasih juga atas waktunya telah bergabung menjawab pertanyaan-pertanyaan saya. Rekan-rekan media, menarik sekali mendengarkan penjelasan dari Bapak Rudi itu tadi mengenai program CSV gitu ya. Tapi tentunya ada program-program menarik lainnya yang ditemukan selama proses penjurian. Sekarang saya akan bertanya kepada Bapak Tri Raharjo yang telah melakukan penjurian sedikitnya ada 20 perusahaan gitu ya yang memaparkan mengenai program-program mereka. Pertanyaan saya kepada Bapak Tri, saya undang kembali Pak Tri. Pertanyaan saya Pak, barangkali bisa diceritakan mengenai temuan-temuan menarik seputar program CSV selama penjurian yang dilakukan Pak Tri. Oke, baik Mas Agus. Tadi kita udah dengarkan dari Pak Rudi dari Pertamina, sangat menarik gitu ya. Memang berdasarkan penjurian yang kita lakukan, banyak sekali perusahaan-perusahaan yang melakukan kegiatan creating share value, dan ini menurut saya juga memiliki selain memiliki dampak buat sosial juga memiliki dampak buat perusahaan gitu ya. Salah satunya adalah salah satu peserta yaitu adalah PT Semen Gresik gitu ya. Mereka membuat suatu perusahaan patungan gitu ya di wilayah sekitar tersebut dengan menggandeng 6 BUMDes gitu ya, dengan menggandeng 6 BUMDes. Sehingga manfaat yang bisa didapatkan adalah satu, terciptanya lapangan kerja, yang kedua adalah masyarakat setempat gitu ya, program-program atau kebutuhan sosialnya pun teratasi gitu ya. Selain itu juga kebutuhan dari perusahaan dari PT Semen Gresik pun terdeliver gitu ya dengan baik, karena dengan adanya perusahaan patungan dengan 6 BUMDes di wilayah setempat. Menurut saya ini suatu konsep yang brilian gitu, satu konsep yang brilian, artinya tidak hanya kita mendirikan suatu perusahaan, tapi kita juga memberikan dampak langsung terhadap masyarakat sekitar. Itu salah satunya. Ada juga PT Bintang 7 itu juga membuat suatu konsep bejo jahe merah dengan menggandeng petani-petani untuk menanam jahe merah gitu ya di berbagai wilayah. Nah, setelah ditanam itu juga nanti akan dibeli oleh pihak Bintang 7. Selain itu juga adalah mitra petaninya ini juga diminta untuk memasarkan juga produk-produk dari jahe merah ini. Ini merupakan suatu konsep menciptakan creating share value yang secara bersama-sama yang sangat menarik. Itu juga sangat menarik gitu ya. Sangat menarik untuk dilihat gitu ya. Yang selanjutnya banyak sekali perusahaan-perusahaan yang memanfaatkan program ini. Salah satu contoh adalah PT Astra Grapia gitu ya. Itu juga membuat suatu kelas asik gitu ya. Bagaimana mengedukasi pelaku UMKM gitu ya untuk bagaimana membuat packaging yang menarik, bagaimana memasarkan produknya gitu ya. Dan ini terbukti ternyata banyak sekali peningkatan dampak dari UMKM ini untuk naik kelas. Ini juga salah satu hal yang menarik, tidak hanya sampai di situ tapi juga
para pelaku UMKM itu juga melakukan transaksi atau dengan jasa yang ditawarkan oleh PT Astra Grafia. Saya kira ini suatu hal yang kegiatan yang sangat menarik. Jadi tidak hanya dari sisi berimpact secara sosial, tapi juga berimpact secara perusahaan. Nah, mungkin saya akan coba paparkan secara slide gitu ya. Apa sih temuan-temuan yang kita dapatkan gitu, mungkin bantu untuk menampilkan slide-nya. Nah ini kalau saya resumukan gitu ya, apa sih dampak dari kegiatan CSV ini untuk perusahaan? Satu adalah adanya peningkatan brand awareness. Kenapa? Karena setiap perusahaan yang melakukan kegiatan CSV gitu ya, kami melihat mereka melakukan kegiatan PR atau publikasi ke berbagai media maupun ke media mereka. Artinya ketika mereka punya sosial media, punya website gitu ya, punya YouTube channel dan lain sebagainya, mereka juga melakukan sosialisasi kegiatannya melalui media-media mereka. Yang kedua adalah tentunya dengan melalui kegiatan ini, reputasi dari perusahaan juga akan semakin meningkat sehingga kepercayaan dari stakeholder terhadap perusahaan itu juga semakin baik gitu ya, semakin baik. Nah, ini yang menjadi titik tekan. Yang kedua adalah mereka tidak hanya memikirkan impact secara perusahaan, juga mereka berpikir untuk kontribusi pencapaian Sustainability Development Goals gitu. Dari 17 Sustainability Development Goals, mereka biasanya yang relevan dengan bisnisnya mereka apa gitu. Juga ini menjadi satu titik tekan. Yang ketiga adalah terjadinya kolaborasi. Artinya apa? Ketika mereka membuat suatu program Creating Share Value, mereka akan melakukan kerjasama dengan berbagai stakeholder gitu ya, sehingga terjadinya hubungan yang baik dengan pemangku kepentingan gitu ya, dengan pemangku kepentingan baik buat masyarakat setempat gitu ya, atau dengan pemerintah atau dengan pemangku kepentingan yang lain. Ini sangat baik untuk adanya perusahaan, untuk perusahaan. Yang selanjutnya adalah tidak hanya sampai di situ, tapi juga kegiatan Creating Share Value juga beberapa pelaku bahkan sudah meningkatkan revenue dari perusahaannya, walaupun memang ada yang besar, ada yang kecil gitu ya, ada yang dampaknya sangat dirasakan, tapi juga ada beberapa yang tidak terlalu gitu ya. Tapi mereka memiliki dampak ekonomi untuk perusahaan. Dan ini juga memiliki potensi untuk membuka pasar-pasar baru nih, Mas Agus, ketika mereka melakukan kegiatan ini. Dan tidak hanya sampai di situ, beberapa perusahaan kita temukan juga terjadinya efisiensi di perusahaan. Salah satu contoh perusahaan di bidang kontraktor gitu ya, kontraktor dengan dia ciptakan Creating Share Value, bergandengan tangan dengan BUMDes untuk catering perusahaannya gitu ya, dia bisa save 4% gitu ya. Dan tidak hanya cateringnya yang tumbuh, tapi juga para petani setempat dihidupkan untuk memasok kebutuhan sayur mayur dan lain sebagainya. Itu juga salah satu yang diciptakan dari program Creating Share Value. Tidak hanya sampai di situ, tapi juga beberapa perusahaan juga mengalami pertumbuhan secara secara omset gitu ya, secara penjualan itu juga dirasakan. Terus selain itu juga ini merupakan program investasi berkelanjutan dari perusahaan karena memang membangun relation yang baik dengan seluruh pemangku kepentingan. Dan selain itu beberapa perusahaan juga dengan menciptakan berbagai program Creating Share Value, mereka mendapatkan apresiasi baik dari pemerintah, baik dari perusahaan-perusahaan yang memberikan apresiasi kepada program mereka. Impact secara eksternal, kalau saya melihat satu, adanya terciptanya suatu opportunity buat masyarakat atau buat lingkungan, itu juga tercipta gitu ya. Karena dengan adanya Creating Share Value, perusahaan membuka diri untuk melakukan kerjasama gitu ya dengan masyarakat sekitarnya. Yang kedua adalah beberapa perusahaan, contoh salah satu perusahaan kertas gitu ya, adanya limbah tali gitu ya, adanya limbah tali yang tadinya harusnya dibuang gitu ya, ini diolah oleh masyarakat sekitar, betul-betul dibina oleh pihak perusahaan sehingga bisa menjadi produk jadi. Salah satunya adalah tas berbasis tali strapping itu juga dilakukan, dan ini juga meningkatkan pendapatan antara 750.000 sampai 1,5 juta per
orang. Saya kira dengan jumlah 95 orang yang kena dampaknya itu salah satu contohnya gitu ya. Dan ini juga kegiatan creating share value juga membuka lapangan pekerjaan. Artinya orang-orang yang tadinya tidak bekerja gitu ya. Tadi salah satunya adalah PT Semen Gresik itu juga menumbuhkan lapangan kerja yang sangat banyak gitu ya, sangat banyak. Selain itu juga tidak hanya sampai di situ, tadi juga dilakukan oleh Pinky Movement gitu ya, adanya pelatihan, pendampingan, dan juga beberapa melakukan pendampingan pemasaran atau bantuan pemasaran. Saya kira itu salah satu hal yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan pemenang dalam creating share value. Bahkan tadi ya yang dilakukan oleh Pinky Movement termasuk akses permodalan. Dan ini juga menciptakan suatu community atau community development yang dilakukan oleh perusahaan untuk mendorong supaya naik kelas. Ini salah satu hal yang sangat positif saya kira. Itu Mas Agus. Baiklah rekan media, demikian tadi bincang-bincang kita dengan Bapak Rudi dari perwakilan dari Pertamina dan Bapak Tri Raharjo. Beliau telah memaparkan dengan jelas gitu ya mengenai apa itu program CSV dan bagaimana perusahaan menerapkannya seperti itu. Langsung saja saya bacakan pertanyaan dari rekan-rekan media. Di sini sudah ada 2 rekan media yang bertanya. Yang pertama dari Bapak Kormen, industri.co.id, dan Bapak Wisnu dari Media Indonesia. Pertama saya bacakan pertanyaan dari Bapak Kormen. Ada 3 pertanyaan, namun barangkali pertanyaan 1 dan 2 ini tadi sudah dijelaskan gitu ya. Pertanyaan pertama, sejauh mana pelaku bisnis Indonesia mengimplementasikan konsep CSV dalam bisnis mereka? Yang kedua, sebenarnya apa dampak penerapan CSV dalam meningkatkan corporate share value? Tadi sudah dijelaskan itu ya Bapak Kormen. Namun saya akan menanyakan kepada 2 narasumber kita untuk pertanyaan yang ketiga. Ini akan saya pecah menjadi 2 pertanyaan. Pertanyaannya adalah konsep CSV apakah sudah banyak praktik di negara lain? Dan bila ini diimplementasikan di dunia usaha, barangkali ini bisa dijelaskan oleh Bapak Tri. Dan pertanyaan kedua, berapa tambahan kos yang mereka alokasikan dalam menerapkan program tersebut? Barangkali itu nanti akan dibantu jawab oleh Bapak Rudi. Silakan, kesempatan saya pertama saya silakan kepada Bapak Tri Raharjo. Kalau saya lihat berdasarkan data-data yang kami dapatkan gitu ya, memang praktek CSV ini sudah diterapkan di berbagai perusahaan gitu ya, karena konsep ini sudah diperkenalkan dari tahun 2006. Salah satu contoh perusahaan di bidang kecap contoh gitu ya, ketika mereka melakukan kerjasama dengan para petani lokal gitu ya untuk mendapatkan bibit dan juga hasil dari kedelai yang berkualitas gitu ya, mereka betul-betul kerjasamakan. Itu salah satu contoh. Praktek ini sudah dilakukan jauh-jauh hari. Ada juga salah satu perusahaan susu gitu ya, mereka menerapkan di berbagai negara dengan melakukan kerjasama dengan peternak-peternak lokal gitu ya, untuk mendapatkan pasokan yang tepat, dan mereka melakukan pembinaan sampai mendapatkan kualitas hasil bahan baku yang berkualitas sesuai dengan harapan dari perusahaan. Ini juga sudah diterapkan. Ada juga perusahaan di bidang semacam hypermarket gitu ya, semacam itu gitu ya, ketika mereka membuat suatu gudang gitu ya, mereka melakukan kerjasama dengan masyarakat setempat gitu ya untuk memasok produk-produk tertentu. Itu juga memang, dan itu dilakukan pembinaan secara berkelanjutan. Dan saya kira praktek-praktek ini di berbagai negara sudah dijalankan gitu ya. Dan di Indonesia memang ini kita dorong supaya program ini betul-betul menjadi program unggulan dan juga program andalan buat perusahaan untuk kegiatan CSR yang berkelanjutan gitu ya, CSR yang berkelanjutan. Jadi saya kira ke depan kenapa kita melakukan kegiatan ini, salah satunya juga kita adalah melakukan edukasi nih Mas Agus. Jadi nanti jam 2 siang nanti kita akan melakukan webinar gitu ya, kita akan mengundang 3 pembicara, Pak Ganjar, Pak Ahmad Daniri, dan saya akan sharing gitu ya, bagaimana praktek-praktek dan juga kegiatan CSR dan juga bagaimana CSR to CSV-nya, bagaimana mengkorelasi dengan kebutuhan sosial dan juga kebutuhan dari perusahaan.
dan juga memiliki impact untuk kedua belah pihak. Saya kira ini menjadi satu poin yang penting sehingga kita edukasi para pelaku CSR di Indonesia juga untuk menerapkan kegiatan CSV ini. Mudah-mudahan menjawab. Terima kasih. Baik, ya. Selanjutnya saya berikan kesempatan kepada Bapak Rudi Arifianto untuk menjawab pertanyaan untuk poin berapa tambahan kos yang dialokasikan. Barangkali bisa dijawab, Pak Rudi. Ya, baik Pak Agus, saya lebih menekankan kepada apa saja sih sebenarnya yang kita bisa berikan kepada UMKM binaan kita. Memang kalau bicara cost nanti akan subjek tuh kepada berapa kebutuhan dari masing-masing mitra binaan yang ada. Tapi kalau misalkan kita bicara mengenai apa yang sudah kita lakukan, misalkan mulai dari kegiatan-kegiatan pendampingan dan pembinaan yang kita lakukan day to day, bahkan kita melibatkan pihak yang kompeten untuk melakukan coaching kepada para mitra binaan kita. Lalu kemudian dari kegiatan coaching itu, lalu kita lanjutkan dengan kurasi sehingga mereka kita masukkan ke dalam e-katalog yang ataupun kita masukkan ke dalam Pertamina SME 1000, di mana itu terdiri dari kumpulan 1000 UMKM unggulan binaan kita yang kemudian bisa kita pasarkan ke banyak tempat ya. Sekarang kalau misalkan dengan dunia digital yang sudah berkembang seperti ini, artinya less cost lagi ya, karena kita bisa manfaatkan digital platform yang kita punya, ada sosial media, ada juga beberapa sarana komunikasi yang kita bisa manfaatkan untuk mendistribusikan Pertamina SME 1000 tadi. Lalu kemudian setelah itu kita godok mereka lagi dalam program yang namanya UMK Academy. Kita lakukan dalam sepanjang tahun untuk pembinaan-pembinaan kepada orang-orang atau UMKM yang sudah lolos pada SME 1000, lalu kemudian kita kurasi supaya bisa diklasifikasikan kembali menjadi 4 kelas yang kita punya. Ada Go Modern, Go Digital, Go Online, dan Go Global. Dan setelah itu baru kemudian kita berikan apresiasi mereka untuk bisa masuk ke dalam fasilitasi kita yang lain, misalkan seperti yang kita laksanakan saat ini adalah Pertamina Smexpo, di mana mitra-mitra binaan kita yang sudah unggulan tadi kita peras kembali mana-mana yang kira-kira berprestasi dan layak untuk bisa kita masukkan ke dalam Pertamina Smexpo sehingga itu menjadi akses perluasan pasar untuk mereka. Lalu kemudian kita juga berikan mereka pendampingan untuk sertifikasi yang dibutuhkan, baik itu halal, BPOM, HAKI, dan juga kita berikan sertifikasi terkait dengan kompetensi teknis yang mereka mungkin butuhkan untuk bisa menjalankan usahanya. Dan kita juga berikan mereka dalam bentuk hibah, bukan hibah ya, bantuan capital goods, gitu ya. Bantuan capital goods artinya kita berikan alat-alat teknologi tepat guna yang mungkin bisa bermanfaat untuk bisa mengembangkan bisnis mereka, seperti ada mesin vakum, lalu kemudian ada juga beberapa aplikasi di sektor pertanian dan perkebunan yang banyak sekali ternyata dibutuhkan oleh para petani kita. Jadi itu gambaran apa yang kita berikan kepada UMKM binaan kita. Tapi pada ujungnya nanti antara UMKM dan Pertamina ini akan sama-sama berkembang. Dan kita harapkan itu bisa terjalin ya, dan kita bisa membantu pemerintah untuk bisa meningkatkan atau mencapai target dari SDGs 8. Jadi gambaran program-program yang lebih mungkin kita bisa sampaikan kepada rekan-rekan sekalian, dan untuk bisa tambahan kos tadi itu bergantung kepada bagaimana kebutuhan dari UMKM kita dari tahun ke tahun. Itu Mas Agus. Baik, terima kasih atas jawabannya Pak Rudi. Semoga menjawab pertanyaan dari Bapak kormenindustri.co.id. Pertanyaan berikutnya dari Bapak Wisnu Media Indonesia. Barangkali ini akan dijawab oleh Bapak Tri Raharjo. Dalam ajang ini, adakah terobosan CSV yang unik atau baru atau pertama yang belum dilakukan oleh perusahaan yang lain dan dampaknya sangat besar bagi masyarakat? Barangkali ada, Bapak. Nah, kalau mana sih yang paling unggul gitu ya? Memang dari kegiatan yang kami lakukan gitu ya. Sebentar, saya akan lihat gitu ya. Lihat data. Berdasarkan penilaian Dewan Juri, memang di antara pemenang gitu ya, dari 20 pemenang yang lolos seleksi gitu ya,
skor terendah itu dari yang lolos seleksi, karena kita minimal 4 gitu ya, skor yang lolos. Yang paling rendah 4,01 yang berhasil lolos. Yang paling tinggi adalah 4,94 gitu ya, 4,94. Nah, di antara pemenang yang paling unggul gitu ya adalah PT Semen Gresik gitu ya. PT Semen Gresik dengan skor 4,94 ini skor tertinggi gitu ya, skor tertinggi. Ini salah satu konsep yang memang memiliki dampak yang menurut kami sangat besar gitu ya, dengan membuat suatu program, mereka sebutnya, saya baca ya supaya tidak salah gitu ya, social enterprise gitu ya, gerakan pemberdayaan masyarakat yang berkesinambungan dan bersifat inklusif dengan pembentukan perusahaan patungan. Jadi mereka melakukan program itu dan mereka menggandeng BUMDes di wilayah perusahaannya gitu ya, menggandeng BUMDes di wilayah perusahaannya sehingga terjadinya penyerapan tenaga kerja yang sangat tinggi. Yang kedua adalah selain itu juga mereka mendapatkan bimbingan secara berkelanjutan, secara kontinu. Selain itu juga kebutuhan-kebutuhan dari perusahaan yang sifatnya masuk ke dalam program perusahaan patungan ini juga diimplementasikan oleh perusahaan patungan ini. Jadi beberapa kegiatan yang dilakukan oleh PT Semen Gresik itu. Jadi mereka meraih skor tertinggi di antara pemain yang lain gitu ya. Jadi nanti kalau detailnya gitu ya, memang harus rinci gitu ya. Memang ada di paparan dari Semen Gresik gitu ya. Itu. Tapi secara unggul ini menurut kita ini sesuatu yang menarik buat kami gitu ya. Dan tidak hanya program hanya jangka pendek, tapi ini adalah program berkelanjutan. Jadi secara impact sosialnya betul-betul continue gitu. Itu yang menjadi poin penting. Jadi berdasarkan 3 aspek penilaian, baik aspek konsep, aspek branding maupun aspek impact, ini adalah yang paling unggul gitu. Itu mungkin menjawab ya. Oke, demikian tadi jawaban dari Pak Tri Raharjo. Semoga menjawab pertanyaan dari Bapak Wisnu Media Indonesia. Baiklah, berhubung sudah tidak ada pertanyaan lagi, akan saya berikan pertanyaan penutup untuk Bapak Rudi. Mohon dijawab untuk Bapak Rudi dan Pak Tri Raharjo, di mana Pak Tri Raharjo tadi sudah mention gitu ya, menyebutkan bahwa ini adalah penghargaan pertama gitu ya, di mana program atau konsep CSV ini belum begitu populer di Indonesia. Tapi ini Infobrand bekerja sama dengan Trust & Co menggagas ini sebuah penghargaan yang pertama kali dihadirkan di Indonesia, dan untuk memperkenalkan kepada perusahaan-perusahaan gitu kan, kepada masyarakat mengenai konsep CSV juga akan digelar webinar nasional mengenai CSR to CSV. Pertanyaan saya, apa harapan dari program webinar dan penghargaan tersebut? Kesempatan pertama saya berikan kepada Bapak Rudi. Silahkan Pak, singkat saja Pak. Ya, pertama saya sangat mengapresiasi sekali apa yang sudah dilakukan oleh rekan-rekan di Infobrand dan juga Transco. Dan kami sangat berharap apa yang sudah dikembangkan oleh perusahaan-perusahaan yang sudah menjalankan CSV ini bisa terus kemudian ketuk tular gitu ya, istilahnya bisa dilakukan oleh lebih banyak lagi perusahaan, karena ini sangat-sangat besar sekali impact-nya dan tidak hanya terkait dengan apa yang mungkin kita butuhkan. Kalau dulu ketika konsep CSR itu dimasukkan, mungkin kita hanya bicara mengenai license to operate misalkan kalau dalam konteks Pertamina ya. Tapi dengan CSV ini kita bahkan memberikan value added yang lebih beyond dari license to operate, tapi juga bisa memberikan value bahkan kepada offset dan segala macam. Dan ini saya kira sangat-sangat baik untuk bisa dikembangkan selanjutnya di Indonesia, dan teman-teman bisa berinovasi gitu untuk bisa menghasilkan program-program CSV yang unggul. Demikian mungkin Mas Agus yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Pak Rudi. Untuk berikutnya kepada Pak Tri, saya persilahkan. Yang pertama, tentunya kegiatan webinar nanti CSR to CSV kita berharap dapat memberikan edukasi kepada pelaku dan juga
bagian Corporate Social Responsibility perusahaan atau TJSL kalau di BUMN gitu ya. Ini merupakan suatu hal yang bukan baru, tapi paling tidak kita mampu atau kita ingin memberikan edukasi bagaimana praktek-praktek kegiatan CSV dilakukan di Indonesia. Yang kedua, kita berharap melalui kegiatan ini tentunya kita berharap mendorong perusahaan-perusahaan lain juga melakukan kegiatan CSR yang berbasis CSV ini untuk menjalankan program-program di perusahaannya. Yang ketiga, melalui apresiasi ini tentunya kita ingin memberikan suatu penghargaan tertinggi kepada perusahaan-perusahaan yang sudah berhasil menjalankan kegiatan creating share value di perusahaan masing-masing, dan kami berharap kepercayaan konsumen akan semakin meningkat dan juga program ini terus berlanjut dan juga memberikan dampak sosial, dampak lingkungan dan juga berdampak kepada perusahaan. Itu yang kita harapkan, dan kita berharap program ini terus dikembangkan di kemudian hari. Itu, Mas Agus. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih atas penjelasannya Pak Tri Radjo. Rekan-rekan media, demikian tadi press conference Top CSV Award 2021. Semoga informasi apa yang telah disampaikan oleh Pak Tri Radjo dan Pak Rudi memberikan informasi menarik kepada rekan-rekan media untuk diberitakan gitu ya. Sebagai menutup, saya berikan kesempatan kepada Bapak Tri dan Pak Rudi untuk melakukan foto bersama. Ya, saya undang kembali Pak Rudi. Ya. Dalam hitungan ketiga, 3, 2, 1. Sekali lagi, 3, 2, 1. Baik, sekali lagi saya ucapkan terima kasih telah bergabung dalam acara press conference pada siang hari ini. Ada tentu saja Pak Tri Raharjo selaku CEO Trust & Co Indonesia, kemudian ada Ibu Susilawati Ningsih selaku CEO Infobrand Group, ada Bapak Panji Nurdiansyah selaku Editor-in-Chief Infobrand.id, serta Bapak Rudi Airivianto selaku SMEPP Manager PT Pertamina Persero, serta rekan-rekan media semuanya yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Tak lupa saya ucapkan selamat kepada para pemenang penghargaan Top CSV Award 2021. Semoga prestasi ini dapat memotivasi perusahaan untuk meningkatkan aktivitasnya sehingga dapat meningkatkan reputasi dan aktivitas bisnisnya tentu saja. Saya Agus Arianto, salam brand. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.